Selamat pagi Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Ya, hari ini merupakan hari yang istimewa karena gereja-gereja di seluruh dunia memperingati hari raya Pentakosta. Hari yang begitu penting bagi sejarah gereja. Oleh sebab itu mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kemudian kita lanjutkan dengan Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Pentakosta dan hidup kita. Ketika kita memperingati Pentakosta, apa hubungannya Pentakosta itu dengan hidup kita? Saya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di suatu tempat. Saya menggunakan TB yang kedua. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakannya. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bagian yang kedua akan kita baca dari Galatia pasal yang kelima, Bapak Ibu dan Saudara ya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. "Maksudku, hiduplah oleh Roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh,
baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya kita sangat tahu, sangat hafal bahwasanya Pentakosta itu merupakan hari yang ke-70 ya. Hari yang 7 minggu, maaf ya. 7 minggu setelah Paskah, hari yang ke-50 setelah Paskah. Itu terdapat di dalam Imamat pasal 23 ayat yang ke-16, atau disebut juga sebagai hari raya hulu hasil. Kita sudah mengerti ini ya, di dalam Perjanjian Lama orang Israel merayakan Pentakosta itu mereka mempersembahkan sesuatu yang indah, yang baik kepada Tuhan pada hari yang ke-50 setelah mereka keluar dari tanah Mesir itu. Di dalam Perjanjian Baru, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memperingati turunnya Roh Kudus merupakan peristiwa sekali yang terjadi di dalam sejarah umat manusia. Sekali itu, dan itu dinyatakan turunnya Roh Kudus, kemudian lahirnya gereja. Gereja yang dihimpun dari berbagai macam suku bangsa itu dihimpunkan. Roh Kudus ada di sana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita percaya sebagai orang-orang Kristen yang saat ini sudah mengalami kelahiran baru. Roh Kudus itu dimeteraikan di dalam hati kita. Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Itu juga yang menjadi alasan, Bapak, Ibu, dan Saudara, kenapa orang-orang Kristen itu beribadahnya pada hari Minggu. Ya, pada hari Minggu. Orang-orang Kristen bersekutu, orang-orang Kristen berbakti, beribadah pada hari Minggu. Karena hari pertama dalam sebuah minggu, karena pada hari itu Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Maka disebut Minggu, Domingo, harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Para murid pada gereja mula-mula berkumpul di hari pertama itu untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Tapi juga memperingati di mana Roh Kudus itu diberikan kepada gereja. Kepada gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita memperhatikan Kisah Para Rasul pasal 2 yang kita baca tadi, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, Roh Kudus itu diberikan kepada murid-muridnya untuk menyatakan, untuk berbicara. Kalau kita memperhatikan ada 15 orang-orang Yahudi perantauan yang berkumpul di Yerusalem dengan berbagai macam bahasa itu, mereka mendengar orang-orang percaya pada masa itu yang dipenuhi oleh Roh Kudus berbicara tentang kebesaran Tuhan, tentang kebesaran Tuhan. Sehingga orang-orang itu ketika kembali ke daerah masing-masing mereka bersaksi sehingga gereja tersebar di mana-mana. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sesungguhnya kecuali Roh Kudus memberikan kuasa kepada gereja, kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, Roh Kudus sebenarnya juga mengerjakan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah di dalam kehidupan saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, para murid sedang berdoa pada masa itu, bersyukur dengan bersuara kepada Tuhan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Tadi kita baca di dalam ayat pasal 2 ayat yang ke-11 tadi. Orang banyak dari berbagai daerah itu mendengar dan memahami berita tersebut. Seperti tadi saya sampaikan, Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka kemudian menjadi saksi, pergi kemana-mana, menjadi saksi Tuhan. Saksi Tuhan tentang apa? Tentang perbuatannya yang besar, yang telah mengutus Yesus Kristus itu untuk menjadi juru selamat. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, satu hal yang tidak boleh juga kita lupakan, yaitu bahwa di masa sekarang, kecuali gereja diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya, Roh Kudus juga dianugerahkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, supaya apa? Supaya Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Supaya saya, Bapak, Ibu, dan Saudara bersedia dipimpinnya. Sehingga ketika hidup saya, hidup Bapak, Ibu, dan Saudara
bersedia dipimpin oleh Roh Kudus itu, maka hidup saya, hidup Bapak Ibu dan Saudara menghasilkan buah roh yang akan dinikmati oleh sesama. Yang akan dinikmati oleh sesama. Ini pokok pikiran yang akan kita renungkan Bapak Ibu dan Saudara, Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya kita semua yang berada di dalam ruangan ini sangat-sangat sadar bahwa khususnya di negara kita Indonesia ini. Indonesia ini tidak kekurangan orang-orang yang pintar. Kita sangat sadar itu. Sangat sadar itu. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, seringkali kepintaran-kepintaran itu digunakan untuk memintari orang lain. Sehingga banyak orang yang berkomentar saat ini Indonesia bukan krisis orang-orang yang pintar, tetapi saat ini Indonesia krisis terhadap moral. Kejahatan semakin nyata dan orang ketika melakukan kejahatan itu sudah tidak malu lagi untuk melakukannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, saya sebagai orang-orang Kristen dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Tentang apa saya Bapak Ibu dan Saudara bisa menjadi garam dan terang di tengah lingkungan kita masing-masing. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dimungkinkan saya Bapak Ibu dan Saudara bisa bersaksi menjadi garam dan terang kalau hidup kita sendiri, hidup saya Bapak Ibu dan Saudara sendiri belum dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus belum mengerjakan sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Sehingga saya Bapak Ibu dan Saudara bertumbuh di dalam apa? Menghasilkan buah roh itu. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya sangat sadar sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, ketika menyampaikan firman Tuhan, saya sadar betul bahwa jemaat yang saya layani akan lebih senang ketika mendengar berita-berita yang menguatkan. Maaf, contohnya, menjadi orang Kristen itu adalah orang yang diberkati. Ya, menjadi orang Kristen itu orang yang terus akan ditolong oleh Tuhan. Ya, menjadi orang Kristen itu adalah orang yang senantiasa disertai oleh Tuhan. Kalau ada persoalan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Berita-berita semacam itu akan lebih menyenangkan Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa? Karena itu memang sesuai dengan pergumulan kita, sesuai dengan situasi, kondisi yang saat ini sedang kita hadapi. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita berbicara tentang dosa, ketika kita berbicara tentang perbaikan hidup, tentang kewajiban-kewajiban yang perlu kita kerjakan sebagai orang-orang Kristen, pelayanan-pelayanan yang harus kita ambil untuk membangun gerejanya, itu merupakan sesuatu yang tidak mengenakkan. Ya, itu bertentangan dengan naluri kita sebagai manusia yang berdosa itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita memikirkan bersama-sama khususnya Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26 ini, marilah kita mohon kepada Allah Roh Kudus untuk menolong saya Bapak Ibu dan Saudara dengan kerendahan hati, sehingga kita bisa berkata, ya Tuhan, pimpinlah hidupku dengan roh-Mu yang kudus itu, sehingga hidupku ini bisa menghasilkan buah roh yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar saya, oleh keluarga saya, oleh suami, istri, orang tua, anak-anak, mungkin keluarga besar saya, dan di mana Tuhan menempatkan saya, baik di gereja maupun di tempat pekerjaan, di sekolah dan dimanapun juga, buah roh itu bisa dinikmati oleh sesama. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26 ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada gereja-gereja yang ada di wilayah Galatia. Orang-orang Kristen di sana yang sedang menghadapi pergumulan yang berat. Pergumulan itu apa? Pergumulan itu ada guru-guru palsu Bapak Ibu dan Saudara di sana yang mengajarkan cara untuk mendapatkan keselamatan. Ada guru-guru palsu yang masuk ke sana mengajarkan keselamatan dengan berkata bahwa Yesus Kristus itu tidak cukup
harus ada plus, yaitu usaha manusia. Ini dikoreksi oleh Rasul Paulus. Dikoreksi oleh Rasul Paulus dengan mengatakan tidak. Yesus Kristus itu untuk menyelamatkan manusia berdasarkan kasih karunia. Pengorbanannya di atas kayu salib itu sempurna. Sempurna. Tidak perlu ditambah-tambahkan lagi. Dan ketika orang diselamatkan seperti di dalam berita anugerah tadi, ya, merupakan kasih karunia. Kasih karunia, anugerah. Apa kasih karunia? Apa anugerah? Suatu pemberian kepada seseorang yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Mengapa tidak layak? Karena saya, Bapak Ibu dan Saudara, ketika diselamatkan itu, Yesus menyelamatkan saya, Bapak Ibu dan Saudara. Ketika saya, Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita berada dalam keadaan yang berdosa, melawan Allah, berada dalam keadaan yang lemah. Namun karena anugerahnya menjangkau kita, kasih Allah itu, Bapak Ibu dan Saudara. Ini yang dikoreksi oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Bahwa diselamatkan itu yang benar adalah karena kasih karunia. Kasih karunia. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara, Rasul Paulus juga mengoreksi, dipakai oleh Tuhan untuk mengoreksi orang-orang Galatia ini dengan cara hidup mereka. Menjalani hidup ini. Yang salah adalah dipimpin daging. Orang-orang Kristen di sana mengatakan, kami adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Allah. Kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah. Oleh sebab itu kami berhak untuk menggunakan hidup kami semau kami sendiri. Sesuka hidup kami sendiri. Mau melakukan apa saja itu terserah kepada kami. Rasul Paulus mengatakan tidak demikian. Itu merupakan pandangan yang keliru. Yang benar adalah kamu harus dipimpin oleh Roh Kudus itu. Apa maksudnya dipimpin, Bapak Ibu dan Saudara? Dipimpin, dikuasai, dikontrol oleh Roh Kudus. Artinya seberapa banyak saya, Bapak Ibu dan Saudara, untuk menyerahkan hidup kita ini, bersedia menyerahkan hidup kita ini di dalam kendali Tuhan, di dalam kendali Roh Kudus, di dalam pimpinan Roh Kudus. Ini Bapak Ibu dan Saudara yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Dan kita sangat bersyukur karena Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita. Pokok pikiran yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, yang pertama hanya ada dua. Yang pertama, Roh Kudus sudah dianugerahkan kepada kita. Betul Bapak Ibu dan Saudara, Roh Kudus dimeteraikan di dalam hidup kita. Ketika saya, Bapak Ibu dan Saudara, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Roh Kudus itu terlebih dahulu melahirbarukan hati kita, membuat hati kita baru. Saya, Bapak Ibu dan Saudara, diberi kemampuan untuk merespon anugerah Allah itu dengan beriman. Sehingga saya, Bapak Ibu dan Saudara, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan itu, ya. Namun Bapak Ibu dan Saudara, kita masih menghadapi pergumulan yang sama. Pergumulan antara hidup dalam keinginan daging dan keinginan roh. Siapapun juga Bapak Ibu dan Saudara, apakah dia adalah orang yang tua, apakah dia orang yang muda, apakah dia ikut pelayanan, pendeta, penginjil, para majelis, para aktivis, guru-guru sekolah minggu, sudah berapa tahun menjadi orang Kristen atau baru beberapa tahun menjadi orang Kristen. Apakah statusnya sosial? Maaf, orang kaya, orang yang kurang kaya, orang terpelajar, tidak terpelajar. Kita semua Bapak Ibu dan Saudara, walaupun sudah mengalami kelahiran baru, saya Bapak Ibu dan Saudara masih berjuang, bergumul dalam hidup kita ini untuk mengikuti keinginan daging dan keinginan roh. Terus menerus sejak kita bangun tidur sampai kita akan tidur. Bahkan mimpi pun mungkin bergumul tentang hal ini Bapak Ibu dan Saudara. Siapapun juga dia pergumulan ini. Ini kapan akan berakhir? Nanti suatu saat ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak akan menghadapi pergumulan ini lagi. Bapak Ibu, contohnya ketika kita bangun tidur pada hari Minggu, kita sudah mengalami pergumulan. Mau berangkat ke gereja enggak ya? Kok rasa-rasanya males ya? Betul Bapak Ibu dan Saudara? Seperti itu. Ada pengen ke gereja enggak ya beribadah? Minggu ini enggak ke gereja enggak apa-apa. Kan minggu 1 tahun 52 kali. Minggu depan masih bisa ke gereja. Contoh
semacam ini. Ada pergumulan-pergumulan, hamba Tuhan pun juga demikian, pendeta mempersiapkan diri dengan baik atau enggak. Wah, capek saya, lebih baik beristirahat saja. Ya, begitu. Terus pergumulan-pergumulan, saya mengasihi keluarga saya enggak ya? Begitu. Seringkali apa yang bisa rasanya capek, ada waktunya untuk mengasihi istri, untuk mengasihi suami, untuk mengasihi anak-anak. Tapi rasanya tidak, kewajiban-kewajiban itu tidak dikerjakan. Ada pergumulan-pergumulan, keinginan daging dan keinginan roh itu. Namun Bapak Ibu dan Saudara, dalam hubungannya kita sebagai orang Kristen dengan berita Injil, Bapak Ibu dan Saudara, kita sadar bahwa kita dihidupkan oleh Injil. Ini peristiwa satu kali terjadi dalam hidup kita. Saya, Bapak Ibu dan Saudara, telah dihidupkan oleh Injil. Injil itu apa? Injil itu adalah berita tentang kematian Tuhan Yesus, dikuburkannya Tuhan Yesus dan dibangkitkannya Tuhan Yesus pada hari yang ketiga itu. Saya berharap setiap kita yang berada di dalam ruangan ini telah dihidupkan oleh Injil, telah memiliki persekutuan dengan Tuhan, telah didamaikan dengan Tuhan sekali seumur hidup. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, saya, Bapak Ibu dan Saudara, selama masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, kita perlu menghidupi Injil ini. Dan kita perlu hidup bagi Injil ini untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Salah satu bagian Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26 ini merupakan bagian dari usaha saya, Bapak Ibu dan Saudara, tentunya dengan pimpinan Roh Kudus untuk bisa menghidupi Injil itu. Dan hidup kita menjadi kesaksian sehingga hidup bagi Injil itu. Hidup bagi Injil itu. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada istilah lain. Menghidupi Injil itu adalah proses pengudusan. Saya, Bapak Ibu dan Saudara, harus sangat menyadari. Kita harus sangat menyadari bahwa hidup kita dahulu sampai dengan sekarang berbeda. Dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Berbeda menjadi baik maksudnya. Walaupun pertumbuhannya itu mungkin sangat kecil. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, prinsipnya ada pertumbuhan itu yang disebut sebagai pengudusan. Yang disebut sebagai pengudusan, yang disebut sebagai penyucian. Pengudusan sekali yang membuat posisi saya, Bapak Ibu dan Saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Saya, Bapak Ibu dan Saudara, dipandang sebagai kudus di hadapan Tuhan. Di dalam Katekismus Westminster bab 14 pengudusan yang kedua itu mengatakan demikian indah sekali, Bapak Ibu dan Saudara. Pengudusan itu bersifat menyeluruh di dalam seluruh diri manusia. Yang membuat status saya, Bapak Ibu dan Saudara, adalah kudus di hadapan Tuhan. 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua. Tuhan memakai Rasul Paulus untuk menyebut orang-orang Korintus itu adalah orang-orang yang kudus, kados, dipisahkan. Cara hidupnya sudah dipisahkan mereka itu. Ya, orang-orang yang telah dipisahkan dari cara-cara dunia ini. Kenapa? Karena kudus mereka, karena percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus. Padahal orang-orang Korintus, kalau Bapak Ibu dan Saudara membaca 1 Korintus itu, maaf kasar kata-kata saya, brengsek sekali hidup mereka. Enggak karu-karuan hidup mereka. Ya, dalam proses menuju ke pengudusan itu, tapi status mereka adalah kudus. Akan tetapi tidak sempurna di dalam kehidupan ini. Masih terdapat sisa kerusakan di setiap bagian. Dan dari sanalah timbul perang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan. Daging bernafsu melawan roh dan roh melawan daging. Oleh sebab itu tadi Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan untuk mengatakan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Satu ayat diulang 2 kali kata berlawanan itu. Bapak Ibu dan Saudara, kita masih terus berjuang. Hidup orang Kristen bukannya hidup tanpa dosa, tetapi hidup yang tidak ditandai adanya pemberontakan kepada Allah dengan cara sengaja berbuat dosa. Karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita, maka Roh Kudus itu akan menolong kita.
hidup di dalam kebenaran. Namun karena keinginan daging saya, Bapak Ibu dan Saudara, seringkali kita kalah. Ya, namun orang-orang Kristen tidak akan melakukan dosa itu dengan cara yang sengaja. Tidak, orang-orang Kristen itu berbuat dosa dengan cara menikmatinya dosa itu. Tidak dengan sengaja dan tidak menikmatinya. Toh akhirnya saya nanti kalau hari Minggu atau secara pribadi ada doa pengakuan dosa. Saya akan terus-menerus melakukan dosa. Tentunya tidak demikian. Tidak demikian. Tadi di dalam Galatia disebutkan Bapak Ibu dan Saudara, mereka itu jikalau terus-menerus berbuat demikian, ya, terus-menerus berbuat demikian, maka dia akan tidak mendapatkan kerajaan Allah. Artinya orang-orang yang sebagai bukti bahwa orang-orang itu bukan terhisap, belum terhisap sebagai anggota kerajaan Allah, maka keinginan daging itu akan dilakukannya secara terus-menerus, memberontak kepada Allah dan menikmati dosa-dosa itu. Hidup orang Kristen bukannya hidup tanpa dosa, tetapi hidup yang tidak ditandai adanya pemberontakan kepada Allah dengan cara sengaja berbuat dosa. Ini Bapak Ibu dan Saudara, jadi ada pergumulan di dalam hidup kita antara keinginan daging dan keinginan roh. Semua usia, semua tataran di dalam organisasi gereja, siapapun juga kita, tua muda, menghadapi pergumulan ini. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana caranya supaya saya Bapak Ibu dan Saudara ketika muncul pertentangan antara keinginan roh dan keinginan daging itu dimenangkan oleh keinginan roh. Kita harus dipimpin Roh Kudus supaya menang menghadapi pergumulan hidup ini. Dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya membaca satu cerita. Kalau seseorang itu, ini di Amerika ya, di Amerika. Kalau seseorang itu makannya ketika musim dingin, makan dingin ya, tidak dihangatkan dulu. Kemudian orang ini ketika ada di dalam rumah ketika musim salju tidak menyalakan pemanas ruangan itu. Kemudian kalau orang itu pakaiannya kumal, hanya itu saja, dia hanya memakai pakaian hitam, begitu. Bahkan ketika anaknya sakit, dia menunggu adanya pengobatan gratis, ya, sehingga dia baru ke pengobatan ke dokter itu kalau ada pengobatan gratis. Kira-kira orang ini orang yang miskin atau orang yang kaya? Orang yang berbuat seperti itu. Makanannya dingin, rumahnya tidak pernah dihangatkan dengan penghangat ruangan, ya, tidak mau berobat ketika anaknya sakit, pakaiannya itu saja ganti kalau sudah lusuh sobek-sobek begitu. Tidak pernah menolong orang lain. Kira-kira orang yang kaya atau orang yang miskin? Tentunya Bapak Ibu dan Saudara kita akan berpandangan itu orang yang miskin. Tapi Bapak Ibu dan Saudara ada satu cerita ya, ada satu cerita. Orang yang namanya Hetty Green, ya, seorang pialang pada awal abad 20, hidup tahun 1834 sampai 1916, diperhitungkan sebagai salah seorang wanita yang paling kaya di dunia, Bapak Ibu dan Saudara. Seseorang wanita yang menyia-nyiakan potensi yang dimilikinya. Dia sangat kaya sekali, Bapak Ibu dan Saudara. Ketika meninggal, beliau meninggalkan harta warisan sekitar 100 juta dolar. 100 juta dolar pada masa itu tahun 1916. Tapi orang ini aneh sekali, Bapak Ibu dan Saudara. Ketika musim dingin, dia tidak mau menghangatkan makanannya itu. Dia makan dengan makanan yang dingin. Bahkan cerita yang paling mengerikan adalah ketika anaknya sakit itu, dia menunggu kakinya sakit.
Dia menunggu supaya ada pengobatan gratis, baru dia mau membawa anaknya itu untuk berobat. Akibatnya apa? Terlambat, dan anaknya itu akhirnya diamputasi kakinya. Sangat menyedihkan sekali Bapak Ibu dan Saudara. Pelit orang ini, pelit terhadap dirinya sendiri. Ya, tidak mau makan yang sewajarnya, pakaiannya dan yang lainnya. Dia pelit terhadap keluarganya, anaknya sendiri diperlakukan seperti itu. Dan dia pelit terhadap orang lain. Tidak pernah didapati dia membuka dompetnya untuk membantu orang lain. Apa artinya? Ini adalah seorang wanita yang menyia-nyiakan potensi yang dimilikinya. Dia memiliki potensi itu tetapi tidak digunakan untuk dirinya sendiri, untuk orang lain. Untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Orang lain itu bisa orang lain di luar keluarganya maupun keluarganya. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudara, saya Bapak Ibu dan Saudara bisa juga menjadi orang yang gagal. Tidak bisa menggunakan, menyia-nyiakan potensi yang kita miliki. Yang sudah dianugerahkan Tuhan itu, yaitu apa? Roh Kudus. Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati saya Bapak Ibu dan Saudara. Dan Roh Kudus bersedia untuk mengerjakan sesuatu. Melalui Roh Kudus itu Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan menghasilkan buah roh. Bukan buah-buah roh. Bukan jamak tapi tunggal Bapak Ibu dan Saudara. Buah roh. 1 buah 9 rasa. Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita jujur, saya Bapak Ibu dan Saudara, bukankah setiap hari kita menghadapi pergumulan-pergumulan ini? Tua muda, maaf kaya miskin, berpendidikan atau tidak. Ada orang yang membagikan ini menjadi beberapa bagian. Perbuatan daging ini, seks, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ibadah tentang berhubungan dengan Allah, ya, penyembahan berhala, sihir. Mungkin ada orang yang mengatakan penyembahan berhala sekarang sudah tidak ada Pak di zaman yang modern ini. Betul Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi ada seorang pemikir Kristen pendeta yang bernama Timothy Keller mengatakan penyembahan berhala saat ini di dunia modern ini adalah kenyamanan hidup, kontrol, kuasa, pengakuan, penerimaan diri berganti dengan cara-cara seperti itu. Bapak Ibu dan Saudara, hubungan dengan sesama, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita memperhatikan hubungan dengan sesama ini begitu banyak dicatat oleh Rasul Paulus. Karena memang pada masa itu di jemaat, di tengah-tengah jemaat sedang muncul pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu di ayat-ayat sebelumnya maupun di ayat-ayat sesudahnya Rasul Paulus memesan kepada mereka, kalau kamu berkelahi jangan saling menggigit di antara kamu, bahkan jangan saling membunuh di antara kamu. Saling bertolong-tolonganlah satu dengan yang lainnya. Di pasal yang ke-6 muncul kalimat-kalimat itu. Perilaku yang melampaui batas, kemabukan dan pesta pora. Itu Bapak Ibu dan Saudara keinginan-keinginan daging yang ada. Namun kita bersyukur karena ada Roh Kudus bersedia untuk mengerjakan sesuatu yang baik di dalam hidup kita ini. Buah roh itu apa? Ada 3 bagian. Karakter yang berhubungan dengan Allah. Ketika Roh Kudus ada tinggal di dalam hati kita, kita ada kasih, agape, ada sukacita, ada damai sejahtera. Hubungan saya dan hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan sehingga ada kasih Allah kita alami, sukacita kita alami karena kita telah dimerdekakan dari dosa itu. Dan ada rasa damai sejahtera di dalam hati kita. Ada salom di dalam hati kita. Karakter yang berhubungan dengan sesama. Ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan. Bukankah itu kita rasakan Bapak Ibu dan Saudara? Dalam perjalanan hidup kita tentunya kita merasakan semakin lama semakin sabar. Semakin lama semakin bermurah hati. Semakin bermurah hati, kita digerakkan untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain. Kebaikan kita bisa dilihat oleh orang lain. Kadarnya masing-masing Bapak Ibu dan Saudara, seperti tadi yang saya katakan. Ada yang cepat sekali, ada yang besar, namun ada yang lambat. Tetapi yang penting Bapak Ibu dan Saudara, karakter-karakter ini muncul semakin lama, semakin bertumbuh di dalam hidup kita. Karakter yang berhubungan dengan diri sendiri, kita semakin setia
setia kepada keluarga, setia kepada pelayanan, setia kepada Tuhan, kelemah lembutan, gampang untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan itu, memiliki sikap yang lemah lembut terhadap teguran, penguasaan diri, kontrol diri. Itu Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi kalau kita memperhatikan semuanya ini, letaknya kepada apa? Letaknya sebenarnya tadi ada di dalam ayat Galatia 5 ayat yang ke-15. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awasilah supaya kamu ayat yang ke-26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ada kerendahan hati. Bapak Ibu, saya membaca satu kisah ya. Satu kisah seorang petinju yang sangat terkenal sekali. Mungkin yang sudah seusia saya tahu ya beritanya ini ya. Josh Foreman ya. Josh Foreman. Beliau seorang kemudian menjadi pendeta. Beliau mengucapkan satu kalimat yang sangat menarik Bapak Ibu dan Saudara. Beliau mengatakan demikian. Saya sudah berhenti bertinju selama 10 tahun. Dan satu-satunya foto yang saya simpan adalah saat Muhammad Ali menjatuhkan saya. Loh, biasanya foto itu adalah ketika kita menerima piala, piagam, itu ya. Itu yang kita pajang di lemari kita, ya. Kita pajang karena itu merupakan kebanggaan. Tetapi Josh Foreman menyimpan fotonya ketika dia jatuh terkapar, tergeletak fotonya itu ya. Saat Muhammad Ali menjatuhkan saya, foto itu saya simpan untuk menyadarkan saya betapa pentingnya momen itu bagi olahraga tinju. Ini kalimat ini Bapak Ibu dan Saudara indah. Foto ini menolong saya menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada jika saya menjatuhkannya. Karena foto itu membuat saya menjadi rendah hati. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Josh Foreman mengakui bahwa buah roh itu bisa muncul di dalam dirinya. Dia dalam beberapa bagian bersaksi itu karena Tuhan menolong saya belajar untuk menjadi rendah hati. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam perjalanan kita, ya, kita tidak selalu menang terhadap keinginan daging itu. Kadang-kadang kita kalah. Oleh sebab itu perlunya kita memiliki disiplin rohani, yaitu pengakuan dosa. Baik secara pribadi maupun di tengah-tengah gereja bersama-sama dengan umat setiap hari Minggu itu. Kalimat dari Katekismus Westminster berkata demikian, indah sekali Bapak Ibu dan Saudara. Di dalam perang ini antara keinginan daging dan keinginan roh, meskipun kerusakan yang tersisa bisa lebih unggul untuk waktu tertentu. Kadang-kadang kita kalah seperti tadi saya sebutkan Bapak Ibu. Akan tetapi melalui pemberian kekuatan secara terus-menerus dari Roh Kudus yang menguduskan, bagian yang telah lahir baru pasti menang. Dan dengan demikian orang-orang kudus bertumbuh di dalam anugerah, menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Biarlah Bapak Ibu dan Saudara ketika kita memperingati Pentakosta turunnya Roh Kudus, bahwa Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus itu sudah dimeteraikan di dalam hidup kita sebagai tanda saya Bapak Ibu dan Saudara sebagai milik Allah itu. Mari kita bersedia untuk dipimpin oleh Roh itu, dikontrol, dikendalikan oleh Roh itu. Berjuang bersama-sama. Sehingga buah roh itu juga semakin nyata di dalam hidup kita. Saya hanya usul satu penerapan saja pada pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita menekuni membaca Alkitab. Seberapa yang bisa kita kerjakan kita membaca Alkitab. Kita merenungkan kebenarannya. Seringkali orang berkata saya tidak ada waktu Pak. Tapi kalau melihat HP scroll berjam-jam bisa Bapak Ibu dan Saudara. Tapi ketika membaca Alkitab perlu perjuangan bergumul keinginan daging, keinginan roh itu. Ya, kita bergumul sana. Saat hati kita supaya apa? Supaya hati kita dihangatkan oleh firman Tuhan itu. Supaya hati kita itu dipenuhi oleh firman itu. Saat hati dipenuhi firman, Roh Kudus bekerja
menyaring pikiran kita, mengarahkan perasaan kita, dan memperkuat kehendak kita untuk menolak dosa. Untuk menolak dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita kerjakan bersama-sama ini. Supaya gereja ini terus didapati oleh Tuhan sebagai gereja yang anggotanya menghasilkan buah roh. Buah roh. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami haturkan di hadapan-Mu, ya Tuhan yang kudus. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur. Karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kami. Dan Roh Kudus bersedia mengerjakan sesuatu yang indah dalam hati kami. Izinkan kami Tuhan untuk menyerahkan hidup kami, bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Terpujilah Engkau demi nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada pagi hari ini kita diundang oleh Tuhan